Shalom kepada saudara dan saudari dimanapun Anda berada pada saat ini. Puji Tuhan oleh karena kita ada kesempatan lagi bertemu di dalam ruangan renungan saat indah bersama Tuhan. Pada saat ini saudara dan saudara sekalian, dengan penuh kerendahan hati saya ingin membawa perhatian Anda semua untuk melihat satu lagi sisi tentang Yesus Kristus. Dan pada hari ini tajuk renungan kita adalah Injil Markus, anak manusia yang agung. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada saat ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan oleh karena kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk merenungkan message Alkitab, khususnya daripada Injil Markus, berkenaan dengan satu lagi identiti Yesus sebagai anak manusia yang agung itu. Tuhan, kami memohon agar Roh Kudus Tuhan beserta dengan kami, memberi kami hikmat kebijaksanaan, supaya kami dapat memahami message daripada renungan pada saat ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau mendengarkan kami. Terima kasih karena pengampunan besar yang Kau berikan kepada kami. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kita sudah melihat Injil Markus merupakan satu memberikan message berkenaan tentang Yesus Kristus sebagai seorang hamba yang menderita. Dan hamba yang menderita ini membawakan kerajaan Tuhan kepada seluruh umat manusia. Walaupun Injil Markus mempunyai satu ciri penceritaannya agak pantas dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain, tetapi ia dapat memberikan kita satu petunjuk tentang bagaimana perjalanan kehidupan dan pelayanan Kristus Yesus yang sangat rendah hati untuk bersama-sama dengan manusia. Dengan itu juga Dia ingin agar manusia itu dapat dimuridkan, menjadi muridnya. Panggilannya kepada Anda dan saya ialah kita menjadi muridnya, dan dalam masa yang sama kita akan menjadikan orang lain murid Yesus. Di dalam Markus juga kita dapat melihat satu lagi identiti tentang Yesus Kristus sebagai anak manusia. Dengan formula 2 campur 8 sama dengan 10. 2 campur 8 sama dengan 10. Ingat saja formula ini, kamu akan teringat pasal kedua, pasal ke-8, dan pasal ke-10 dalam Injil Markus berkenaan dengan gelaran Yesus sebagai anak manusia. Dan kita dapat lihat di sini bagaimana ianya ada kaitan dengan gelaran anak manusia bagi Yesus Kristus sepanjang minggu terakhirnya menuju kepada kematiannya di kayu salib. Nah, apabila kita melihat Markus pasal 2 ayat 10, anak manusia ini mengampuni dosa. Dan ini memperlihatkan kepada kita betapa berkuasanya Yesus Kristus sebagai anak manusia itu. Satu gelaran yang luar biasa. Di dalam Markus pasal 2 ayat 28, kita dapat melihat bahwa Yesus itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Ia juga memperlihatkan betapa berwibawanya Yesus Kristus, betapa berkuasanya Yesus Kristus itu. Di dalam pasal yang ke-8 pula, khususnya pasal 8 ayat 31 dalam Injil Markus, dinyatakan tentang satu kenyataan dan jangkaan, nubuatan tentang kematiannya dan kebangkitannya semula. Kita dapat lihat betapa kekuasaan Yesus Kristus ini, oleh karena dunia membencinya, kuasanya ditolak. Namun setelah itu dalam Markus 8 ayat 38
Sehingga Markus 9 ayat 1 kita dapat melihat bahwa kuasanya itu dikembalikan semula apabila dia bangkit daripada kematian. Pasal yang ke-10 dalam Injil Markus, khususnya pada ayat yang ke-45, kita biasa mendengarkan ini. Anak manusia datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Kita dapat melihat bahwa kuasanya ini ingin dikongsikan kepada umat manusia. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus Yesus, seperti yang saya sebutkan sebentar tadi, gelaran anak manusia bagi Yesus Kristus ini sangat penting, apalagi apabila kita menelusuri minggu terakhir sebelum dia mati di kayu salib. Sebagai contoh dalam Markus 13 ayat 26, Markus 14 ayat 21 dan 41 dan ayat 62, dan Markus 15 ayat 39. Ya, saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus Yesus, inilah gelaran yang besar tentang Yesus Kristus, yaitu anak manusia. Dan apabila kita kembali kepada ayat yang baru kita dengarkan sebentar tadi, secebis ayat daripada Markus 10 ayat 45, Yesus datang sebagai anak manusia untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Dan melihat kepada pernyataan ini, saudara dan saudara sekalian, bagaimana dengan kita sebagai pengikut-pengikutnya? Nah, melihat daripada konteks Markus 10 ayat 45 ini, kita dapat perhatikan bagaimana Yesus bersama dengan murid-muridnya, terutama sekali Yohanes dan juga Yakobus, anak-anak kepada Zebedeus. Oh, saudara dan saudara sekalian, mari kita bacakan ayat di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 32 sehingga ayat 45. Dan ianya ada kaitannya dengan Yakobus serta Yohanes, anak-anak Zebedeus ini. Mari kita perhatikan. Markus pasal 10 ayat 32 sehingga 45. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari, ia akan bangkit. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu, dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Zebedeus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu.
barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus Yesus, kita dapat perhatikan di sini bagaimana keinginan Yohanes dan juga Yakobus untuk suatu kedudukan bersama dengan Yesus, suatu kedudukan yang tinggi. Tetapi untuk mencapai kedudukan ini bagi Yesus bukannya seperti norma manusia dalam dunia politik. Semakin tinggi status Anda, semakin Anda dihormati. Tetapi bagi Yesus, untuk duduk di sebelah kanan dan di sebelah kirinya, untuk menjadi seorang yang terhormat adalah menjadi seorang pelayan, seorang hamba yang melayani. Dan pertanyaan Yesus kepada Yohanes dan Yakobus, dan mungkin saja untuk Anda dan saya, apakah kita ingin melayani seperti Yesus sehingga kita dapat kedudukan seperti yang diminta oleh Yohanes dan juga Yakobus? Untuk menjadi seorang pemimpin, kita harus bersiap sedia untuk menjadi rendah hati, melayani serendah-rendahnya diri kita, bukan memperbesarkan diri kita, tetapi merendahkan diri kita untuk melayani orang-orang lain. Karena itulah sifat Yesus Kristus, yaitu sebagai anak manusia yang berkuasa, yang berwibawa, sanggup merendahkan dirinya untuk melayani dan tidak ingin dilayani, melayani dan tidak dilayani. Oh saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ini merupakan satu panggilan kepada kita ya. Apabila kita menginginkan diri kita dalam suatu bentuk kepimpinan dalam gereja maupun dalam pelayanan, dan sudah pasti Yesus sajalah menjadi model, menjadi teladan dalam pelayanan kita. Harus mempunyai kerendahan hati, harus rela untuk berkorban, dan menjadi seorang pelayan, menjadi seorang hamba. Apakah itu suatu gelaran menjadi pelayan hamba? Apakah kita, bila kita berada dalam kepimpinan gereja, kita ini adalah seseorang yang berkuasa penuh, menjadi ketua jabatan pelayanan? Atau apabila kita menjadi pemimpin, adakah kita siap untuk merendahkan hati kita, menyingkirkan segala ego dan bangga diri kita, tidak memperbesarkan diri kita, tetapi merendahkan diri kita untuk melayani orang lain? Ini merupakan suatu teguran yang harus kita terima sebagai pemimpin, atau bersiap sedia menjadi pemimpin pelayanan yang Tuhan sudah amanahkan kepada kita. Apakah Anda ingin merendahkan diri Anda untuk menjadi pengikut Yesus yang setia? Apakah Anda bersedia untuk menerima kuasa anak manusia itu, kewibuan anak manusia itu, untuk melakukan misinya bagi menyebarkan, menyatakan siapa anak manusia yang agung ini, dan untuk melayani orang lain dalam apapun kapasiti yang telah diberikan Tuhan kepada Anda? Adakah Anda ingin meneladani sifat-sifat Yesus Kristus secara fisikal, secara mental, secara sosial, maupun secara rohani? Saya harap jawaban Anda amin pada saat ini. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk menelusuri satu lagi identiti Yesus Kristus, yaitu sebagai anak manusia. Melihat identitinya sebagai anak manusia yang agung itu,
Kami diperingatkan untuk menjadi rendah hati, sanggup untuk merendahkan hati kami, melayani. Seperti mana Yesus telah tunjukkan teladannya kepada kami semua melalui renungan sebentar tadi. Bantu kami untuk melaksanakan komitmen yang baru kami lakukan sebentar tadi. Kiranya Tuhan menyertai kami melalui Roh Kudus Tuhan, menunjukkan kepada kami siapa yang kami perlu layani di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Sehingga ketemu lagi saudara dan saudara sekalian, Tuhan memberkati.